subsidi energi memang masih menjadi salah satu komponen belanja negara yang sangat besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun ya. Dinamika geopolitik global seperti konflik antar negara, gangguan rantai pasok energi, kebijakan negara-negara produsen minyak telah menyebabkan harga minyak mentah dunia berfluktuasi dan cenderung meningkat. Nah, diskusi publik ini kita akan membahas perkembangan dan tantangan subsidi energi di Indonesia dalam konteks ketahanan energi nasional, opsi reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, efisien dan berkeadilan, serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi energi. Nah, saya mengundang Prof. Sua untuk menyampaikan, ada paparan ya Prof ya? Ada ya? Iya. Ada ya? Oke, sudah disiapkan. Bukan paparan tuh. Sharing. Thank you. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uni yang sama-sama kita banggakan dari IDN, Pak Feby, Pak Ardi, teman-teman semua yang hadir di acara sore hari ini. Pertama, terima kasih untuk undangannya dari IDN Times. Topiknya subsidi energi dan ketahanan energi. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan memberikan subsidi energi agar beberapa komoditas energi yang mempengaruhi betul-betul kehidupan ekonomi masyarakat kita itu harganya stabil. Apa saja yang distabilkan harganya itu? Pertama, untuk kelompok bahan bakar BBM tuh yang Pertalite. Stabil harganya. Kalau yang selain Pertalite harusnya ngikutin harga internasional atau harga dunia ditentukan sendiri oleh Pertamina. Nggak ada subsidinya dari APBN. Tapi yang Pertalite ada subsidinya. Subsidinya itu apa? Subsidinya adalah harga yang teman-teman ada yang pakai Pertalite nggak di sini? Ayo ngaku pakai Pertalite atau enggak? Anda yang pakai Pertalite berarti sesungguhnya menjadi penerima manfaat dari subsidi. Nggak apa-apa, oke. Karena memang itu kebijakan negara. Oke. Nah, tapi harga yang teman-teman bayar di pom bensin itu sebenarnya bukan harga sesungguhnya, harga keekonomiannya. Ada harga yang lebih tinggi. Itu 10.000 kalau nggak salah sekarang ya. Tadi pagi ngisi nggak? 10.000 masih? Masih 10.000, tapi sebenarnya harga sesungguhnya berapa tuh harganya? Ada harganya. Nah, di atas 10.000 ke harga yang sebenarnya itu dibayar oleh APBN. Berapa itu? Sama saja sama harga pertama. Berapa? 10.000 tapi sesungguhnya berapa? Lihat aja harganya, bacain aja. 16.000. Jadi 6.000-nya dibayar oleh APBN. Siapa yang terakhir ngisi 20 liter? Ya, atau kalau naik motor siapa yang terakhir ngisi 2 liter? Kalau Anda ngisi 2 liter, begitu Anda keluar dari SPBU itu sebenarnya baru terima uang dari negara 12.000. Oke? Bayar. Lewat Pertamina bayarnya, jadi dari APBN bayar Pertamina. Bukan hanya itu, juga ada BBM yang lain, LPG tabung melon. Itu juga ada subsidinya. Jadi dan itu diperjualbelikan bebas. Ada subsidinya. Habis itu listrik. Minyak tanah juga ada, tapi kecil. Kecil sekali. Minyak tanah kecil sekali, habis itu ada listrik. Ya, listrik itu juga ada subsidinya. Jadi tarif listrik yang kita bayar itu sebenarnya di bawah dari harga keekonomiannya. Harga keekonomiannya pakai apa? Harga keekonomiannya adalah pakai kalau pembangkitnya batu bara ya pakai harga batu bara. Kalau pembangkitnya adalah dari pembangkit mesinnya pakai solar, mesin diesel pakai solar, itu solarnya ada harga subsidinya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kenapa pemerintah melakukan ini? Kenapa diberikan subsidi seperti itu?
Nah, diberikan subsidi seperti itu supaya harganya bisa stabil, dan harga yang stabil itu memungkinkan teman-teman seluruh perekonomian kita bisa bekerja dengan harga yang stabil. Kestabilan harga itu sangat penting. Kenapa? Kalau harga tidak stabil, khususnya untuk sejumlah energi yang sangat mendasar, maka bikin perencanaan itu susah. Kenapa harga harus stabil? Supaya membuat perencanaan ekonomi itu susah. Supaya membuat perencanaan ekonominya lebih mudah. Tapi nggak bisa semua komoditas terus kemudian disubsidi. Setelah itu, dengan kegiatan ekonomi yang stabil, maka kita bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi. Baru keluar tadi pagi 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 2026. Salah satunya adalah karena harga energi yang dibuat stabil. Waktu triwulan 1 5,61. Salah satunya adalah karena harga energi yang dibuat stabil sehingga kegiatan ekonomi bisa terus berlangsung, dunia usaha yang menggunakan energi yang stabil bisa terus berlangsung, rumah tangga yang mendapatkan subsidi lewat macam-macam, LPG tabung 3 kg, atau mendapatkan subsidi lewat BBM karena pakai Pertalite, atau yang dapat tarif listriknya tidak harus bayar setinggi tarif keekonomian, itu kemudian rumah tangga bisa konsumsi lebih banyak, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha menyumbang lewat investasi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya muncul, apa cuman Indonesia yang memberikan subsidi? Enggak. Tiap negara bisa beda-beda skemanya, tetapi subsidi dilakukan oleh beberapa negara. Dengan logika yang sama tadi, yaitu untuk membuat supaya harga di domestiknya stabil. Oke, jadi Indonesia nggak sendirian kebijakan ini. Nah, terakhir sebelum saya serahkan balik ke Bu Uni, bagaimana ya ke depannya subsidi ini? Karena subsidi ini memang sangat besar, sangat besar. Tahun ini di APBN yang asli, di APBN yang kita tetapkan tahun lalu 2025, anggaran subsidi dan kompensasi itu ada 2 kelompok itu 338 triliun. Duit semua tuh. 338 triliun. Itu uangnya dari mana? Yaitu uangnya yang dari kita kumpulkan dari pajak. Dari yang bayar pajak. 338 triliun. 1,3% dari PDB. 1,3% dari PDB, 338 triliun. Lalu bulan Februari tiba-tiba harga minyak naik cepat sekali. Dengan kenaikan harga minyak yang secepat itu, maka lalu dikombinasikan juga dengan kurs yang juga melemah, maka estimasi kita akhir tahun, nanti 31 Desember, kita memerlukan 526 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, artinya BBM dan listrik dan yang tadi saya sebutkan. 526 triliun. Oke. Nah, ini yang harus kita tanggung. Nah, sehingga pertanyaannya, kita mau terus begitu enggak? Nah, buat bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya memang kita melakukan kebijakan yang sifatnya penajaman subsidi. Penajaman seperti apa? Subsidi sebaiknya kita berikan kepada yang betul-betul berhak. Siapa yang berhak subsidi? Orang-orang yang berhak dibantu. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat yang memiliki usaha lalu kemudian membutuhkan dorongan supaya dia bisa berusaha dengan lebih, startupnya bisa lebih cepat, lebih kuat. Boleh. Kita pernah nih melakukan satu reformasi yang cukup kuat. Ketika itu 2017. Di bagian listrik,
waktu itu, listrik itu diberikan subsidi untuk kelompok pelanggan 450 volt ampere. Nah, aku mau tanya dulu, ada nggak yang rumahnya 450 volt ampere langganannya? Nggak? Kos-kosan sekarang. Nggak. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ini kelas menengah semua kayak gini, Prof. Oh, diaku oleh Bu Uni kelas menengah, tapi belum tentu kalau ditanya ngaku kelas menengah. Subsidi juga diberikan untuk yang kelompok pelanggan 900 volt ampere. Ada nggak di sini yang 900 volt ampere? Nggak ada juga? Ada? Kalau ada boleh ngaku, nggak apa-apa. Karena itu yang selama ini kita anggap berhak mendapatkan subsidi. Nah, tapi tahun 2017 terus kita lihat data. Ternyata di dua kelompok ini banyak sekali yang langganannya 450 dan 900, tapi rumahnya rada bagus. Bahkan lebih bagus dari yang rumahnya 2000 volt ampere. Jadi 2017 kita lakukan penyisiran khusus untuk yang 900. Kita lakukan penyisiran dan kita lakukan beberapa pemotongan. Bukan dipotong listriknya, tapi 900 volt ampere kita anggap Anda itu sebenarnya udah lebih mampu. Anda bayar 900 tetap, tapi bayar pakai harga yang lebih keekonomian. Kita lakukan waktu itu 2017. Bisa? Bisa. Ada yang ingat 2017 kita melakukan itu? Pak Fabi ingat karena pemerhati kebijakan. Yang bagian melototin. Dia bagian melototin saya gitu waktu 2017. Ada yang ingat 2017 kita lakukan itu? Berlangsung dengan biasa aja. Ya selalu ada beritanya, tadi IDN Times juga ada beritanya, nggak apa-apa. Tetapi reform yang seperti itu yang mau saya sampaikan adalah bisa. Kuncinya apa? Data. Kuncinya apa? Komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya. Kuncinya apa lagi? Komplain mekanisme. Jadi kalau ada yang kita bilang Anda nggak pantas, Anda harusnya bayar 900 volt ampere yang harga keekonomian, dia boleh komplain. Dan komplainnya kemudian ada cara menanggapinya. Kalau memang iya, dia kembali dapat subsidi. Kalau enggak, ya tetap pindah ke 900 volt ampere yang non subsidi. Ini pernah kita lakukan dan saya rasa bahwa kalau ruangnya ada, ya keinginan dari pemerintah adalah menajamkan penerima bantuan subsidi pemerintah. Saya berhenti di situ dulu, Bu Ani. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan Prof. diskusi. Jadi sekarang saya minggu yang lalu ke Banyuwangi, Prof. Kan pemerintah sedang uji coba perinsos digital ya. Itu juga adalah upaya untuk ada mekanisme sanggahnya juga seperti yang barusan Prof ceritakan ya, komplain sehingga dan kalau semua datanya sudah terintegrasi, jadi yang kebocoran yang seharusnya tidak menerima bansos, tapi selama ini menerima bansos bisa diperkecil sampai seminimal mungkin ya. Jadi penajaman, jadi reformasi subsidi. Nah, yang mestinya kita lakukan dengan situasi seperti ini, tadi teman-teman sudah diberitahukan oleh Pak Wamenkyu bahwa misalnya Pertalite aja kita subsidinya itu 6.000 ya, tadi kan 16.000 ya, dari harga yang kita beli dengan harga sekarang 10.000, sebetulnya harusnya harganya kalau tanpa subsidi itu 16.000 ya, ada selisih 6.000 yang ditanggung oleh pembayar pajak ya, taxpayer APBN. Nah, langsung ke Feby dulu deh, supaya supaya ada provoking ideas. Ya, silakan Feby. Terima kasih Mbak Uni. Saya ada mungkin sedikit presentasi. Saya Fabi Tumiwa, saya memimpin think tank namanya Institute for Essential Service Reform atau IESR. Kami adalah think tank di bidang energy and climate policies. Jadi banyak menggeluti isu-isu kebijakan energi transition termasuk subsidi. Dan saya ini tadi Mbak Uni bilang Eisenhower Fellow, saya Eisenhower Fellow 2009. Kalau Prof Sua tahun berapa ya? 2007. 2007, senior banget. Saya 2011. Bu Mari yang paling tua ya? Paling senior. 1990 dia. 1990. Ya. Tapi ada yang paling senior banget yang masih hidup, Pak Gebang Sulisyo. Pak Sulisyo. Mantan Ketua Kadin. Ya. Ya, jadi
kami di ISR, kalau bisa ditayangkan ada presentasinya, memperhatikan persoalan subsidi ini, dan menurut kami subsidi hari ini sudah keluar dari kitohnya. Jadi tadi yang dikatakan Pak Sua itu instrumen subsidi sebenarnya diberikan untuk membantu segmen masyarakat tertentu sehingga dia bisa mendapatkan akses pada layanan-layanan dasar. Kalau kita bicara hari ini subsidi energi, subsidi itu memang dimaksudkan untuk memberikan akses energi yang cukup, yang layak bagi orang miskin. Yang kita bicarakan orang miskin itu di Indonesia itu adalah kelompok desil 1 sampai desil 4 gitu kira-kira ya. Karena kalau kita lihat di data itu kelompok pendapatannya itu dibagi desil 1 sampai desil 10. Yang paling kaya tuh desil 10 lah, yang penghasilannya pengeluarannya 5 juta rupiah ke atas. Yang paling yang dibilang sangat miskin desil 1 itu yang pengeluaran per bulannya di bawah 500.000. Desil 2 yang 600 sampai 700, desil 3 800 900, desil 4 itu yang 1 juta ya. Per kapita ya, per orang. Nah, itu kira-kira ya gambaran. Jadi pemerintah memang membuat kebijakan untuk memastikan warga negara yang tidak mampu tetap bisa mengakses layanan-layanan dasar. Energi tadi ya, listrik, BBM, LPG untuk memasak. Nah, tapi dalam kenyataannya ternyata desain atau pemberian subsidi itu sudah melenceng dari apa yang menjadi tujuan dasar yang saya tadi sampaikan, berbeda sudah melenceng dari kitohnya gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu mekanisme subsidi yang diberikan hari ini alih-alih menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial, dia menjadi beban bagi siapa? Bagi pembayar pajak. Kita ini ya, kita yang bayar pajak, kita yang menjadi beban. Nah, oleh karena itu kami setiap tahun itu mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi. Ada 2 alasan kenapa reformasi subsidi itu harus dilakukan. Yang pertama, karena subsidi itu nilainya semakin besar. Porsi di APBN semakin besar. Tadi Pak Sua bilang tahun ini dianggarkan 320 triliun, tapi nanti kemungkinan realisasinya 520 triliun. Itu udah mereset 200 triliun. Pertanyaannya, duitnya mau diambil dari mana nih 200 triliun kan? Kemungkinan berhutang kan gitu loh. Ya, hutang siapa yang nanggung gitu kira-kira kan? Kita lagi. Kita yang nanggung, nanti kita nambah bayar pajaknya gitu kan. Saya pembayar pajak. Sekarang makanya apalagi lagi aktif banget itu dari petugas pajak dari kantornya Prof. Karena Sua siap-siap juga harus nyari tambahan pendapatan 200 triliun nih untuk menutup defisit APBN. Nah, yang kedua tadi yang saya sampaikan, alasannya karena sudah tidak lagi tepat sasaran, melenceng. Contoh aja, hari ini kalau kita menghitung 63% dari subsidi itu dinikmati oleh kelompok yang tidak mampu, yang mampu. Jadi desil 5 ke atas itu. Ya, mungkin Anda semua yang harusnya pakai Pertamax tapi pakai Pertalite ya. Itu contoh. Salah yang satunya. Harusnya pakai LPG 12 kilo, pakai LPG 3 kilo. Betul. Dan ini LPG ini yang paling besar subsidinya. Karena harga jualnya hanya 16, harga aslinya, harga subsidinya 16.000 ya. Sementara harga produksinya dengan hari ini harga LPG harusnya udah 50-an ribu ke atas. Jadi bayangkan satu tabung LPG itu subsidinya itu mungkin sampai 30-35 ribu rupiah. Jadi kalau Anda mengkonsumsi di rumah 3 tabung setiap bulan misalnya, maka ya negara tuh sebenarnya membayari Anda tuh 100.000 per bulan, yang harusnya mungkin tidak layak. Tapi karena LPG dijual secara bebas,
orang bebas saja beli. Dan selama ini mengendalikan penyebaran distribusi LPG 3 kilo itu tidak mudah, walaupun udah dibuat segala macam skema gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya 80% volume Pertalite itu justru dinikmati oleh tadi kelompok yang desil 5 ke atas. Ya, jadi ada dan tadi 10,6 juta penerima subsidi listrik itu salah sasaran. Jadi kalau kita lihat banyak sekali semua subsidi baik itu LPG, BBM, listrik salah sasaran. Oleh karena itu sudah waktunya direformasi. Next. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, kami mengusulkan ada 3 skema reformasi subsidi untuk memastikan tetap adanya akses energi yang universal, ya. Jadi masyarakat tetap bisa punya akses energi, melindungi masyarakat miskin, jadi masyarakat miskin itu tidak ditinggalkan, ya. Dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan itu sehingga bisa mengurangi gejolak politik. Ya, kita tahu ini persoalan yang gampang sekali bikin social unrest. Betul. Dan itu kelihatan kemarin ya, waktu kemudian harga-harga naik segala macam itu ya, itu ketika kemudian harga Pertamax dinaikkan, karena sebelumnya kan ditahan tuh harganya, dinaikkan, wah luar biasa. Keguncangan di media sosial itu kan. Padahal Pertamax ya, Padahal Pertamax yang memang non subsidi, tidak disubsidi itu, ya kan, tapi ditahan. Tapi secara sejarah kan memang seperti itu teman-teman. Ini mungkin masih banyak yang muda ya. Reformasi 98 itu mulai hangatnya 96, kondisi ekonomi memang mulai memburuk dan kemudian ada kenaikan BBM yang kemudian memicu berbagai demo di seluruh Indonesia ya. Ya, dan itu kita mengusulkan untuk 3 ada skema yang berbeda ya. Yang pertama untuk subsidi listrik. Subsidi listrik ini ya Pak Sua pernah jadi komisaris PLN. Ya, jadi tahu persis nih urusan dalamnya PLN. Nah, kalau kita lihat hari ini salah satu pangkal persoalannya karena adanya daya sambungan listrik yang dibagi tadi 450, 900 VA dan macam-macam. Indonesia itu mungkin salah satu negara dengan kapasitas sambungan listrik yang paling banyak di dunia, gitu loh. Di negara lain simple aja, dia minimumnya berapa gitu ya. Itu yang lebih mudah. Di sini ada R1, R1 450, 900, 1003, 2200, R2, R3, nanti bisnis macam-macam gitu. Nah, menurut saya ini perlu mulai disederhanakan. Minimum 2200 saja deh, gitu. Karena sebenarnya nggak terlalu berdampak 450. Nah, tetapi perhitungan subsidi atau tidaknya ditentukan dari konsumsi listriknya. Berapa kWh yang dikonsumsi. Kenapa ini lebih sederhana? Karena orang itu miskin atau tidak, itu bisa dinilai dari konsumsi listriknya. Dan banyak studi sebenarnya. Ya, teman-teman LPM UI dari dulu tuh nilai kalau rumah tangga miskin konsumsi bulanannya berapa sih? Nggak lebih dari 40 kWh per bulan. Jadi kalau ada orang ngaku miskin, tapi konsumsi listriknya dicek misalnya 100 kWh per bulan, nggak miskin karena berarti udah punya peralatan elektronik yang banyak, termasuk punya AC mungkin, gitu loh. Jadi mudah kita lebih mudah mengendalikan atau kita bisa menentukan layak subsidi atau tidak bukan dari daya tersambung, tapi dari konsumsi listrik. Itu juga ya. Jadi ini memang perlu dan kami juga mengusulkan agar ada reformasi tarif berdasarkan blok tarif. Kalau sekarang tuh sama semua, tapi dibuat blok tarif gitu. Jadi kalau malah saya pernah mengusulkan konsumsi di bawah 30 kWh tuh gratis deh, gitu loh. Nggak usah bayar, tapi di atas itu, nah tarifnya mulai dihitung. Semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin mahal kita bayar tarif. Dan ini dilakukan di negara lain, nggak cuma di Indonesia gitu. Kalau misalnya itu mau diterapkan. Yang kedua ada skema yang tadi untuk BBM, bensinnya itu. Nah, untuk bensin kita mengusulkan nih harus penyesuaian bertahap. Pertalite nggak bisa dipertahankan dengan harga sekarang. Karena harga 10.000 itu tadi 16.000. Harusnya ya harganya. Harga 16.000, tapi harus ditanggung semakin besar gitu. Nah, kami mengusulkan ada kenaikan secara bertahap. Ya, malah kita mengusulkan jangan lagi bahan bakar bersubsidi itu Pertalite, tapi Pertamax. Kenapa?
Karena biaya produksi Pertalite sama Pertamax itu nggak terlalu beda. Tapi yang membedakan adalah kualitas bahan bakarnya. Kalau kita punya kualitas bahan bakar lebih bagus, pembakaran di mesin lebih bagus, ya sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Yang kedua, kalau kualitas bahan bakar lebih bagus, dampaknya ke polusi udara lebih rendah gitu loh. Sehingga masyarakat di kota lebih sehat, mengurangi biaya kesehatan. Ini yang seringkali kita nggak tahu, dampak pembakaran BBM itu air pollution dan itu silent killer gitu loh. Nah, Yang ketiga, yang ini perlu. Nah, tapi kemudian perlu dikendalikan. Perlu dikendalikan dengan cara apa? Yang menerima subsidi itu ya ditetapkan. Ya, dia kalau sekarang sedang dicoba kan dengan pakai QR code. Nah, ini harus dilanjutkan dan kami juga mengusulkan agar pelaku transportasi online itu tetap dapat subsidi. Karena mereka pakai mobil pribadi, tetap kan, harusnya tidak menerima nih. Tapi karena mobilnya dipakai buat kegiatan usaha, harus terimalah gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi yang juga penting menurut kami, penghematan dari subsidi tadi dialihkan untuk memberikan insentif kendaraan listrik. Kenapa? Kendaraan listrik itu adalah cara paling cepat untuk kita bisa mengurangi konsumsi BBM. Besaran subsidi tadi korelasinya dengan volume BBM yang dikonsumsi. Artinya kalau volume BBM berkurang, harusnya subsidinya berkurang. Nah, tapi sekarang kan jadi ayam sama telur. Gitu. Kita bisa dengan cepat menurunkan konsumsi BBM, termasuk subsidinya kalau ada volume kendaraan listrik yang cukup besar. Nah, tadi pagi saya baca statement dari Menkyu katanya mengatakan bulan Agustus ini Pak Suwaya akan diberikan insentif kendaraan listrik itu. Itu kata media-media Pak, saya baca di Kompas. Itu tadi. Ya, nah nanti kita akan dengar. Kalau nggak salah ya, 40 ya. Ada 500.000 mobil dan motor, tidak dirinci sih, tapi itu pernyataannya Menkyu. Jadi menurut kami ini yang perlu dilakukan dan yang sangat penting adalah komunikasi. Kunci dari itu adalah komunikasi. Next, lanjut ini yang terakhir. Kalau kita bisa melakukan subsidi itu, kami menghitung ada berpeluang dihemat 223 triliun ya dengan tadi skema tadi. Nah, penurunan untuk menghindari dampak sosial tadi, kita mengusulkan sebelum adanya subsidi itu kelompok yang terdampak ya, itu diberikan bantuan langsung tunai. Ya. Kalau sekarang bilang kasih aja BLT yang sekarang sedang digagas. Nah, menurut kami iya BLT perlu dikasih, tapi mungkin juga harus upfront sebelum kebijakan itu diambil untuk menghindari dampak sosial. Nah, tapi intinya adalah kita harus merencanakan, menetapkan dan membuat skema kompensasi yang lebih masuk akal gitu ya. Dan bantuan langsung tunai itu diharapkan bisa mengurangi dampak reformasi subsidi bagi pengeluaran rumah tangga tadi. Mungkin itu Mbak Uni dari saya. Terima kasih Febri. Nah, Ardi ya, jadi saya pernah baca nih, Ardi juga pernah memaparkan 3 skenario subsidi energi ya. Business as usual, dynamic pricing, dan increasing administrative price yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Ardi mau ngomongin ini atau memang ada hal lain yang mau disampaikan berkaitan dengan usulan reformasi dalam subsidi energi ini, sekaligus menanggapi Prof. Sua dan Febi, silakan. Baik, terima kasih Bu Uni, yang terhormat Pak Sua, Pak Wamen, Pak Fabi, mentor saya ini Bu, mentor saya, jadi saya harus sopan-sopan di hadapan beliau-beliau. Ya, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bu Uni bahwa saya peneliti di CSIS, tapi saya juga asisten Ibu Mari di kantor utusan khusus Presiden, bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Kebetulan memang saya lebih banyak bergiat untuk meneliti terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan energi, lingkungan, iklim, dan bagaimana melihat transisi energi, terus juga melihat perdagangan karbon misalkan gitu ya, atau carbon tax itu dan dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, salah satu penelitian saya memang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Uni terkait dengan bagaimana reformasi subsidi itu dijalankan dan juga dampaknya gitu kan terhadap inflasi kita, dan juga kalau harus ada strategi seperti apa. Nah, yang mau saya bicarakan sih sebenarnya itu termasuk, jadi ada 3 hal yang mau saya bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya kita melihat konstelasi global dulu nih
Bu Uni. Jadi saya mau ngeliat dulu konstelasi global, dan tahun ini tuh sebenarnya kan tahun ujian nih buat Indonesia ya. Bukan cuma tahun ini sih, tahun 2022 kemarin abis Covid juga tadi kalau ngeliat chartnya Pak Sua gitu ya, itu kan yang 550 triliun tahun 2022. Setahun ini 500 triliun lagi gitu ya, itu tahun 2026 gitu. Nah, nanti saya mau sedikit menceritakan sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya dari chart yang tadi disampaikan oleh Pak Sua. Nah, yang kedua saya mau menyampaikan reformasi ini, kenapa kita perlu reformasi gitu kan. Tadi sebenarnya senior-senior saya ini udah sampaikan banyak panjang lebar gitu kan, reformasi ini perlu. Tapi saya mau mengkorelasikan sedikit dengan geopolitik dan juga krisis yang terjadi di dunia. Bukan hanya tentang penting kita berbicara tentang keadilan, itu yang paling penting ya karena dekat sekali dengan kita, tapi juga ada faktor lain, faktor eksternal yang perlu kita lihat juga. Yang terakhir saya mau membicarakan sedikit terkait sama strategi gitu ya. Nah, dari yang pertama dulu gitu ya, terkait dengan geopolitik. Kemarin ketika harga BBM minyak crude oil naik, di sini mungkin Bapak Ibu ada nggak yang menurunkan penggunaan BBM-nya? Misalkan nggak pakai motor gitu ya, atau nggak pakai mobil gitu, pindah ke public transport atau bahkan jalan kaki gitu. Ada nggak yang kemarin ya, ini beberapa bulan lalu nih. Khususnya Yang ketika sempat ada WFH, pemerintah kan sempat ada WFH ya. Betul. 1 hari seminggu, hari Jumat. Nah, yang mau saya tanya tuh, Bapak Ibu ada nggak yang mencoba untuk menurunkan gitu ya? 1 ya, ada 2. Ya, 2. Jangan malu-malu teman-teman. Dan malu-malu sih sebenarnya. Oke, mungkin 3, 4 gitu ya. Oke, ada. Jawabannya ada ya, tapi mayoritas enggak. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya kenapa Bapak Ibu nggak menurunkan konsumsi migas? Karena nggak menurunkan konsumsi BBM karena nggak ada sinyal apapun gitu ya yang ditimbulkan sama pricing yang muncul di Indonesia gitu. Karena memang skema kita pas awal-awal apalagi kemarin ya itu kan belum ada kenaikan pertama kesan agak sedikit ada lag ya. Statementnya tidak akan dinaikkan. Betul, ya. ada lag gitu. Jadi merasa nyaman aja ya. Betul. Nah, padahal itu bukan sistem yang baik gitu kan ya Bu ya. Pak Sua pasti lebih melihat nih kan cash flow fiskalnya seperti apa kan bulan-bulanan gitu ya. Tapi itu kan tidak memberikan sinyal apapun kepada konsumen. Akhirnya kita sebagai konsumen itu terbuai kan. Oh nggak terjadi apa-apa kok di luar itu juga. Ya mau $100 di luar kita juga nggak berusaha mengurangi konsumsi dan tidak berusaha membantu ya dalam hal ini untuk bisa mengurangi beban fiskal negara atau beban-beban lain yang ditimbulkan dari hal tersebut gitu. Nah, akhirnya apa? Dampaknya tadi 520 triliun gitu ya, 520 triliun. Nah, kalau kita ngeliat polanya dulu 2022 pasca Covid gitu kan, tiba-tiba naik gitu ya, tiba-tiba naik, subsidi naik waktu itu di 2026 ini subsidi naik lagi gitu. Nah, yang saya mungkin mau ngajak Bapak Ibu berpikir adalah ini adalah sebenarnya pola yang terus-menerus akan kita temui gitu di masa yang akan datang gitu ya. Kenapa? Karena krisis itu akan terus terjadi gitu. Krisis itu dalam bentuk apapun ya, bisa perang, bisa embargo mungkin di satu sisi, trade war seperti sekarang, terus juga mungkin di dalam negeri sendiri gitu ya, ada permasalahan supply chain, logistik, jadi hal yang selalu akan kita temui. Nah, permasalahannya adalah, ini saya menulis di Jakarta Post bulan lalu, isinya yang saya tulis waktu itu adalah, kalau kita tidak, krisis ini sebenarnya memang akan terus-menerus terjadi, kalau kita tidak mampu untuk bisa mengabsorb dan memberikan mekanisme respon ya terhadap hal tersebut, ya cepat atau lambat sebenarnya banyak hal yang jadinya tidak bisa dilaksanakan atau mungkin bahkan to the extent yang collapse gitu kan. Karena kita tidak mampu mempertahankan atau mengambil respon yang baik gitu dalam krisis tersebut gitu. Nah, mungkin di 4 tahun lagi akan ada lagi krisis seperti itu tanpa adanya reformasi yang jelas, tata kelola yang jelas pada subsidi kita akan terus-menerus temui hal seperti 550 triliun. Nah, bahkan kalau di riset kami itu titik kritisnya itu bahkan sampai 689 triliun gitu ya. Nah, itu yang kami lihat penting akhirnya buat kita, bukan hanya tentang inclusion error dan exclusion error, masalah equity issue ya, itu sangat penting, tapi yang juga tidak kalah penting adalah kita akan terus-menerus menemui krisis. Oleh karena itu, formula dari subsidi dan kompensasi kita harus dibenahi sehingga mampu untuk bisa menyerap gitu ya, menyerap krisis tersebut. Jadi bahasanya bukan hanya untuk
melakukan tadi Pak Suo sudah berkata bahwa melakukan stabilitas gitu kan, stabilisasi dengan melakukan shock absorber gitu kan. Tapi seberapa kuat gitu kan fiskal kita? Kita nggak akan tahu di masa yang akan datang krisis ini bentuknya seperti apa. Jadi kita harus bersiap dan to the extent juga mungkin masyarakat juga harus tadi kalau dia ada sinyal harga yang bagus, ada sinyal harga naik gitu ya masyarakat menahan konsumsi gitu kan. Karena tidak ada ya kita tidak mau melakukan hal tersebut. Itu yang mungkin backgrounder ya yang tadi saya bisa bayangkan. Kedua, terkait sama reformasinya sendiri. Reformasi ini tadi sudah disampaikan sama Pak Fabi bahwa bisa dilakukan kalau bahasa dari riset kami itu administered increasing price. Jadi dinaikkan perlahan sampai harga keekonomian. Itu memang kalau dari riset kami yang menghasilkan tingkat inflasi berlipat dan tingkat inflasi langsung yang paling kecil sebetulnya. Karena masyarakat dipaksa untuk berbenah merasakan hal tersebut sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi ada juga yang skema yang melalui dynamic pricing gitu. Tapi any kind of reform, tipe reform gitu ya. Kami sebenarnya mengusulkan akan lebih baik sebetulnya bukan. Ini again ya mungkin saya ada sudut pandang keekonomian gitu ya, peneliti gitu ya. Akan lebih baik ketika kita menggunakan, ini mungkin agak beda sama Pak Fabi, price mechanism gitu ya, daripada kuota mechanism. Tadi kan kalau Pak Fabi menjelaskan, kita masih bisa memecacah gitu kuotanya seperti apa. Tadi juga misalkan listrik, basisnya konsumsi gitu ya, itu kan tetap dikuotakan. Kalau di kami basisnya adalah price gitu. Kenapa basisnya price? Karena price itu kan fluid ya, jadi kan dia akan lebih mudah ditransmisikan dalam bentuk lain. Nah makanya skema untuk memberikan BLT atau memberikan subsidi langsung ke orang, bukan ke barang, itu akan menyelesaikan satu permasalahan lain yang muncul sebenarnya dari sekarang, yaitu adalah price discrimination dari komoditas yang sama gitu kan. Tadi Pak Suo sempat cerita Pertalite nih sama Pertamax mungkin beda 2 doang roundnya gitu kan, kita bisa bilang mirip-mirip lah, atau listrik mirip-mirip lah sebenarnya, hanya beda daya doang gitu kan, tapi harganya beda gitu. Nah price discrimination ini kan menimbulkan, kalau kita teori ekonomi adalah arbitrage di dalam situ kan, akhirnya muncul cara-cara orang supaya dia beli solar murah, keluarin jual, dia colong listrik dari yang 450 atau dari 900 sehingga dia dapat lebih murah gitu ya. Nah cara-cara itu kan akhirnya tidak terselesaikan dengan quota based. Makanya kita lebih propose kalau price based diberikan kepada orang, price discrimination nggak ada. Karena nggak ada price discrimination, meminimalisasi terjadinya arbitrage gitu. Itu yang diusulkan ya. Terakhir terkait dengan strategi, sebetulnya tadi sudah banyak sampaikan lah, komunikasi publik, terus juga bagaimana kita satu suara, terus tadi Pak Fabi juga udah menyampaikan ini belajar. Ini kalau ada Bu Mari di sini, pasti Bu Mari akan bercerita tentang reformasi 2005. Bu, jadi saya menyambung lidah Bu Mari ya. Dulu Bu Mari selalu bercerita bahwa ya ketika kita ingin melakukan reform ketika presiden sudah mengumumkan akan menaikkan gitu ya, itu menteri-menteri udah dibagi katanya kan ke beberapa wilayah gitu katanya untuk menjelaskan dan juga melihat secara langsung, ini komunikasi politik ya, komunikasi publiknya yang memang melihat secara langsung bahwa BLT itu diterima sama masyarakat. BLT itu sudah diterima detik di mana BBM bersubsidi itu dikurangi pada waktu itu. Jadi tidak ada gap ya, jadi nggak ada ruang merasa bahwa kok hidup jadi lebih berat gitu. Betul. Karena sudah ada cushionnya ya, bantalannya ya. Betul. Dan temuan dari riset kami kan sebenarnya melihat secara empirik 2005 maupun 2015 transmisi inflasi itu sebenarnya hanya berlangsung 4 sampai 6 bulan sebenarnya Bu. Jadi setelah itu pun turun sebenarnya inflasi dari kenaikan ya. Itulah yang menyebabkan sebetulnya selama 4-6 bulan ini komunikasi bisa dijaga dengan baik ke publik gitu kan. Dijelaskan dengan betul bahwa realokasi anggaran ini itu memang digunakan untuk hal lain gitu ya, yang lebih prioritas gitu kan. Menurut saya itu bahasa yang mungkin bisa diformulasikan lah oleh pemerintah lebih baik sehingga lebih tepat sasaran gitu ya ke masyarakat dan bisa diterima dengan baik gitu. Yang terakhir sebetulnya terkait strategi yang mau saya bicarain itu juga ini. Jadi kalau kita ngelihat di beberapa negara lain seperti India, Malaysia, Saudi Arabia, tiga-tiganya berhasil melakukan reform. Dia ke price base kecuali India. India masih ada sedikit quantity base. Tiga-tiganya semua ketika kita lihat, kita pelajari
manfaatnya jelas, penghematan itu yang langsung yang secara langsung ya, meminimalisasi selama proses itu inflasi yang ditransmit ke masyarakat, dan tiga-tiganya kita lihat sebenarnya menggunakan proses digital. Jadi salah satu kuncinya sebenarnya menurut saya itu adalah juga digital gitu. Digitalisasi dalam proses itu penting gitu ya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang tadi tujuan-tujuan besar kita untuk lebih adil, lebih tepat sasaran, dan lain sebagainya gitu. Nah itu sih Bu dari saya. Ya, terima kasih Ade. Sebelum saya nanti memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya, saya ingin mengundang Prof. Sua, Pak Wamenkyu untuk mungkin apakah apa yang disampaikan oleh Fabi dan Ardi yang ada bedanya juga sebetulnya itu ada pernah dipikirkan dan apakah itu doable dengan situasi kita saat ini, dan juga emphasize bagaimana hubungan antara ketahanan energi, subsidi energi, dan juga ketahanan fiskal kita terutama dalam menghadapi situasi seperti ini. Presiden kemarin di akhirnya ya sesudah serangan 28 Februari ke Iran yang semuanya kita menunggu bangsa Indonesia ini disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk kan seperti situasi seperti ini ya. Sehingga tadi itu sudah ada, justru tidak dibuai oleh kenyamanan nggak akan ada kenaikan karena semua negara sudah juga langsung merespons ya. Tapi akhirnya di pidato Presiden di depan pertemuan dengan Kadin kemarin, akhirnya Presiden tuh mention soal ini perang kayaknya akan belum tahu sampai kapan, Selat Hormuz juga kita belum tahu, perang Ukraina mungkin bisa lebih panjang dari perang dunia, udah jelas lebih panjang dari perang dunia 1 dan mungkin bisa lebih panjang dari perang dunia kedua, dampaknya energi, supply chain dan segala macam. Coba sekarang Prof. Sua nih karena wakil dari pemerintah nih, gimana nih kita melihat situasi ini? Ya, makasih dan juga untuk teman-teman yang menyampaikan tadi. Saya senang dengerin Pak Fabi dan Pak Ardi karena mereka berdua ngusulin harga naik. Udah ada yang mulai geleng-geleng kepala tapi di audiens. Jadi, tapi itu joke aside ya. Siapa di sini, saya itu kalau ngobrol begini karena dibilang ala Bu Uni santai, jadi saya pengen nanya. Siapa di sini yang masih ingat BBM namanya premium? Masih lihat nggak sekarang? Nggak lihat. Premium itu buat yang masih ingat, RON berapa? Pertalite RON berapa? 90. Pertamax 92. Pak Fabi tadi mengusulkan naikin kualitasnya di subsidi. Itu yang terjadi dengan premium dan Pertalite. Oh, udah ada yang ngomong Jadi hashtagnya baru tahu. Udah mulai connect ya, nyambung ya. Premium pernah nggak diumumkan tidak lagi ada premium? Enggak. Pokoknya distrategikan aja. Gitu. Oke. Dan sekarang kita punyanya Pertalite. RON 90, harga disubsidi. Premium kayaknya udah menipis dan habis sudah. Siapa yang ngerjakan itu? Pakai pengumuman pemerintah enggak? Enggak. Tapi kita minta Pertamina kerjakan. Nah, jadi yang tadi disampaikan itu kita udah pernah lakukan dan apakah mau kita lakukan lagi? Itu jadi opsi. Opsi lain pakai digital. Tadi yang terakhir, My Pertamina kita berharap makin lama makin baik. Kita minta kepada Pertamina, betul-betul ya digunakan sehingga makin benar-benar yang ngisi bensin harga subsidi itu betul-betul yang betul-betul terdaftar dan verified lewat mekanisme digital itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa tetap menyediakan barang komoditas energi dengan harga subsidi untuk yang betul-betul memerlukan. Tapi saya senang Pak Fabi dan Pak Ardi kalau mengusulkan harga naik. Sesuaikan aja Pak harganya, kata mereka. Tapi bertahap. Dan komunikasi harus bagus. Ini saya melihatnya dari perspektif dampak politik.
Nah, dan sosial. exactly, penting sekali. Kita nggak pernah hidup hanya di ruang teori ilmu ekonomi. Kita hidup di masyarakat dengan seluruh perasaan masyarakat, dengan seluruh aspirasi masyarakat, dengan seluruh dimensi kehidupannya mereka. Makanya tadi di awal itu tadi saya buka, ini memang adalah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah supaya semua kelompok bisa terus melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Tapi saya juga setuju, seyogianya makin tajam sasarannya, makin tajam sasarannya. Nah, kalau untuk makin tajam sasaran itu kita kemudian mengalihkan, memberikan penajaman-penajaman, pembatasan-pembatasan siapa yang boleh mengakses, pakai tadi mekanisme yang diusulkan Pak Febi dan saya catat banyak cara yang bisa kita lakukan. Tetapi ini harus dengan betul-betul melihat, merasakan degup hidup ekonomi masyarakat. Nah, ke pertanyaan Bu Uni tadi, jadi gimana Pak? Kalau yang dengan tadi perang ini harga minyak naik, apa nggak mau ngasih signal kepada masyarakat, basically itu kan? Apa nggak mau ngasih signal? Saya rasa kita sangat ingin memberikan signal itu. Bapak Presiden menyampaikan periodenya akan sulit. Tetapi bukan berarti bahwa kalau sulit lalu kemudian besoknya semua harga naik, enggak dong. Kita lihat kondisi kehidupan masyarakat. Tadi Pak Ardi mengquote angka tahun 2022. Itu bukan hanya habis Covid, perang Rusia Ukraina bulan Februari. Ya, 2022. Oke, harga minyak tiba-tiba meningkat seperti sekarang. Bahkan pada saat tertinggi waktu tahun 2022 pernah menyentuh harga $120 per barrel. Tahun 2022 itu. Disitulah kemudian APBN itu yang dikumpulkan uangnya dari seluruh pembayar pajak menjadi shock absorber. Shocknya itu nggak langsung ditransmisikan kepada harga energinya masyarakat. Kalau harga internasional itu naik tiba-tiba cepat, seperti yang kita lihat 2022 dan tahun ini, tidak otomatis dinaikkan kepada masyarakat. Tidak otomatis di pass through kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya stabilitas harga bisa tetap terjaga dalam negeri. Tapi kalau untuk barang yang non subsidi seperti Pertamax kan akhirnya dinaikkan. Tetapi ketika dinaikkan itu melihat kepada kemampuan keuangan dari badan usaha milik negara yaitu Pertamina. Ketika mereka mengatakan bisa, kita masih bisa menanggung supaya masyarakat bisa tetap stabil. Oke, tapi ketika ini harusnya tetap naik, maka naik signaling untuk barang-barang yang non subsidi. Jadi ini teman-teman sekalian yang terjadi di dalam berapa 5 bulan terakhir, ya 5-6 bulan terakhir dari sejak bulan Februari, bagaimana APBN berfungsi sebagai shock absorber, bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat, kondusivitas kegiatan ekonomi, dan untuk itulah dilakukan kebijakan tersebut sehingga akhirnya kita bisa dapat 5,61% pertumbuhan ekonomi di Q1 dan 5,3% pertumbuhan ekonomi yang baru diumumkan hari ini, pas hari ini banget ya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk ketiga pembicara. Meskipun tadi ada satu pertanyaan saya belum kejawab, yang apakah kita cukup ketahanan fiskal kita dengan situasi kayak gini gimana ya? Mungkin silakan dijawab. Jadi dulu. angka yang tadi saya sebutkan 526 triliun itu sudah kita masukkan ke dalam Outlook APBN 2026 dan Outlook APBN secara keseluruhan itu sudah kita sampaikan ke Badan Anggaran di awal Juli kemarin. Jadi kami di Badan Anggaran untuk APBN 2026 telah memasukkan adanya peningkatan subsidi energi sehingga memang bersama hal-hal yang lain di dalam APBN-nya
estimasi defisit meningkat menjadi 2,85% dari PDB, dan ini secara Masih di resmi bawah 3% masih tapi tetap ya? di bawah 3%, dan ini secara resmi sudah kita sampaikan ke DPR. Oke. Teman-teman, sebetulnya kalau di media itu kita selalu monitor ya, mungkin banyak yang nggak memperhatikan ya, bahwa sebenarnya sudah lama Pertamina itu selalu punya jadwal setiap awal bulan tanggal 1 itu dia mengumumkan harga BBM ya, kenaikan atau turun itu setiap, makanya media termasuk IDN Times tuh setiap tanggal 1 itu pasti kita membuat berita itu. Itu mungkin adalah bagi Pertamax yang non subsidi itu adalah sebuah cara untuk ini ya, tadi itu ya, komunikasi tanpa harus jumpa pers. Kalau jumpa pers tuh kadang-kadang memang suka dilihat ada sesuatu yang serius nih. Tapi ini sudah menjadi sebuah rutin ya, bahwa tiap tanggal 1 awal bulan tuh kita selalu udah nerima data dari Pertamina dan kita beritain gitu ya. Jadi itu misalnya hal yang selama ini dilakukan. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, satu orang satu pertanyaan dan ditujukan kepada siapa, langsung aja dulu ya. Yang dari sebelah sini, ujung sana silakan, yang sana. Yang dari sini mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan nanti. Ya langsung aja. Halo? Ya langsung. Halo? Ya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alfarabi dari Bandung, Bapak dan Ibu. Saya barangkali mau coba tanya kepada Pak Fabi ya, soal tadi yang Bapak bilang bagaimana kemudian anggaran untuk mensubsidi energi itu kita alihkan untuk mensubsidi kemudian kendaraan listrik. Karena tadi ada polusi, ada silent killer dan seterusnya. Nah, saya cukup tertarik dengan argumen ini dan ingin belajar lebih lanjut gitu. Nah, cuman saya penasaran soal kemudian juga kendaraan listrik ini kan juga menggunakan energi fosil sebagai mayoritas ya, kita masih dari energi fosil batu bara untuk menghasilkan listriknya. Jadi ibaratnya Bapak tadi bilang bahwa masyarakat kota lebih clean, ya berarti kan polusinya dipindahin aja ke tempat PLTU gitu loh. Nah oleh sebab itu saya merasa bahwa kita harus seimbang. Kemudian pemerintah mensubsidi kendaraan listrik dan juga kemudian menginvestasikan kemudian anggaran-anggaran tersebut kepada pembangkit listrik terbarukan. Misalkan saya dari Bandung, di Purwakarta itu ada Waduk Sirata, namanya salah satu PLTS terbesar di Asia Tenggara, itu menghasilkan kurang lebih 250 juta kWh per tahun dan harganya kurang lebih sama PLTU yang dijual ke PLN, kurang lebih 600 sampai 900 rupiah per kWh-nya. Nah, kalau kita bisa mendorong itu, saya rasa kita juga bisa lebih tahan energi, karena bagaimanapun nanti kemudian gejolak perdagangan, perang dan lain, kita menghasilkan energi terbarukan dari dalam negara kita sendiri. Bisa lebih tahan dan kemudian juga bisa lebih clean dari hulu ke hilir. Nah, kurang lebih saya kira anggaran itu sebaiknya juga digunakan untuk investasi lebih lanjut oleh pemerintah sendiri kepada sumber daya energi terbarukan. Barangkali itu nanti bisa tolong ditanggapi aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi Prof. Sua jelaskan, siapa yang ingat ada premium? Nah, ternyata kan udah ada strateginya, tapi tidak dikomunikasikan ke publik gitu. Pertanyaan saya, kenapa tidak dikomunikasikan ke publik? Dan kenapa tidak dikomunikasikan dengan baik? Sekarang tuh saya lihat banyak pejabat yang mengeluarkan statement kurang pantas dan menyakitkan hati masyarakat. Setahu saya, untuk jadi ASN itu ada diklatnya dan cukup lama. Apa tidak diajarkan komunikasi publik? Apa tidak diajarkan sopan santun? Bukankah lebih baik jika disampaikan dengan baik, situasi negaranya bagaimana dan strateginya dengan bahasa yang cukup sederhana untuk dikonsumsi masyarakat publik? Tidak perlu yang teori yang hanya orang ekonomi yang mengerti. Itu menurut saya malah merendahkan kita-kita yang sebenarnya tidak mengerti ekonomi.
Jadi persiapannya lebih matang untuk kita semua. Seperti tadi Prof jelaskan, harga domestik harus stabil agar mudah melakukan persiapan. Yang punya kebutuhan untuk melakukan persiapan tidak hanya pemerintah, tapi kita juga masyarakat, entah yang punya usaha atau bagaimana, juga butuh melakukan perencanaan untuk hidup kita ke depan. Nah, jadi nggak tiba-tiba harga naik, nanti di demo baru turun. Itu kan gimana ya? Kalau saya kira kurang cengli dan cuan untuk kita semua, biar agar hubungan kita negara dan masyarakat menjadi lebih baik untuk ke depan. Terima kasih. Tapi kalau penjelasan saya tadi cukup dimengerti ya? Wah iya. Mesti sering-sering jempol. bicara ke publik. Mau satu lagi? Mungkin satu lagi? Ada yang mau? Itu. Nah, nih mulai anget nih, mulai anget. Iya, iya. Mulai kepancing nih. Nanti saya mau tanya, kalian di sini setuju nggak sih kalau ada kenaikan Pertamax? Selamat siang, perkenalkan nama saya Giat Andreas Purwanto, kebetulan dari Jakarta. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Wamen. Mengingat bahwasanya kita ketahui kestabilan negara ini tergantung dengan geopolitik dan geoekonomi. Nah, artinya kedua sektor ini adalah kesinambungan, ada hubungannya. Nah, mengingat bahwasanya dengan tema kita terkait subsidi energi dan ketahanan energi, pertanyaan saya begini, Pak. Kita ini memiliki cita-cita Indonesia ingin menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, mengingat bahwasanya subsidi itu kan sangat penting juga untuk masyarakat kalangan bawah. Tetapi pada hari ini kita mengetahui bahwasanya ambisi pemerintah terkait soal MBG, Pak, itu sudah banyak memangkas anggaran-anggaran subsidi terkhusus untuk masyarakat kalangan bawah, Pak. Sudah berapa banyak digelontarkan lah, Pak, itu. Nah, bagaimana Bapak sebagai Wakil Menteri menanggapi soal dinamika hari ini, Pak? Karena mengingat yang kita ketahui banyak dapur-dapur MBG pun, beberapa dapur itu menggunakan LPG subsidi. Betul, iya. Nah, betul. Dan itu yang harus diakui. kita koreksi, Makanya Pak. sekarang Kita akui. Kepala BGN yang baru kan sudah mengumumkan tidak boleh gitu ya. Berarti Nah. kalau dia sekarang bilang tidak boleh, berarti sebelumnya ada yang seperti Ada. itu. Nah, artinya kan di sini sudah ada kecacatan dalam pengawasan. Nah, artinya kita, saya bukannya apa ya, Pak, saya tetap mendukung kinerja dari pemerintah, tetapi kita sebagai sipil juga, masyarakat mengawasi, mengkritisi hasil daripada kebijakan pemerintah, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait soal Oke. itu, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Ya, ada beberapa ke Pak Wamen, tapi mungkin yang ke Fabi dulu ya, yang pertanyaan yang pertama tadi. Silakan, renewable. Iya. Jadi ya, skema nanti detail bisa kita bahas. Tapi kalau saya melihat sederhana gini, penghemat, kalau kita bisa menghasilkan reformasi tadi dengan menghasilkan angka penghematan, kan sebenarnya ada kapasitas fiskal yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan ekonomi. Ya, yang apakah tidak hanya untuk mensubsidi kendaraan listrik, tapi juga bisa buat yang lain, menciptakan lapangan kerja gitu. Itu juga bisa. Ya, termasuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Tapi mungkin yang harus dilihat begini, memang benar dengan listrik kita hari ini, ya saya tahu intensitas karbon di listrik kita itu 0,9 kilogram CO2 per kWh, tertinggi di ASEAN, intensitas karbonnya. Tapi kami ngitung-ngitung nih di ISR, kita hitung-hitung kalau misalkan kendaraan listrik sama internal combustion engine ya, itu emisinya dengan intensitas emisi ya yang ada di listrik kita saat ini, itu ujung-ujungnya siapa sih yang lebih rendah emisi gas rumah kacanya? Kendaraan listrik. Ya. Walaupun listriknya lebih banyak dari energi fosil. Kenapa? Karena efisiensi gain sebenarnya. Dan itu bisa dilihat. Kita punya model untuk ngitung ya, dari end to end kita bisa lihat, dan kita bisa lihat bahwa itu lebih hemat. Jadi paling tidak ada penghematan emisi. Yang kedua yang membedakan adalah memang polusi udara. Nah, polusi udara, tapi yang harus Anda lihat,
memang polusi udara itu kalau dia pembangkit listrik tenaga batu bara emang ada di lokasi-lokasi pembangkit listrik dan itu memang parah. Itu tidak dipungkiri ya. Ada hidup sekitar PLTU. Anda pergi ke Suralaya, pergi di Banten atau pergi ke Cilacap gitu ya. Nah, tetapi polusi udara yang di PLTU itu bukannya tidak bisa diatasi. Bisa, ini hanya masalah teknis kok. Kita pakai alat untuk mengurangi polusi udaranya, paparan SOx, NOx itu bisa gitu. Regulasinya ada nggak? Ada. Dilaksanakan nggak? Tidak dilaksanakan. Jadi saya melihat itu. Nah, tetapi juga yang argumentasi yang lain adalah kalau sifatnya listrik itu bisa dihasilkan dari banyak teknologi. Hari ini kalau Anda misalnya bisa memasang PLTS di atas atap Anda cukup besar, ya bisa dipakai untuk ngecas mobil listrik langsung loh. Gitu, pakai DC charging gitu, bisa ngecharge. Itu bukan hal yang aneh. Artinya saya bisa memilih untuk menggunakan listrik dari grid atau listrik yang saya hasilkan dari energi terbarukan. Pilihan itu tidak ada kalau pakai internal combustion engine. Ya, jadi kesimpulan saya itu adalah listrik jelas lebih hemat. Kenapa? Oleh karena itu kita harus didukung. Nah, saya juga tadi mengatakan salah satu alasan kenapa kita harus mempercepat adopsi kendaraan listrik itu karena kita bisa mengurangi impor BBM. Harapannya ya neraca perdagangan lebih baik, ya bakar BBM-nya lebih sedikit dan kita tidak disibukkan dengan tidak khawatir mau Selat Hormuz ditutup, mau ada perang di mana, kita nggak perlu khawatir karena kita bisa menghasilkan energi yang berasal dari negeri kita sendiri, yaitu dan kita energi punya terbarukan, potensinya gitu. gede banget ya sebetulnya ya. Cuman itu sebenarnya enggak. kenapa? Ya, oke. Saya sebelum ke Prof Sua izin mengundang Ardi dulu untuk juga ikut menanggapi yang soal pentingnya apakah memang perlu ada insentif khusus untuk supaya semangat untuk mengembangkan energi terbarukan itu benar-benar jangan ada harus quote unquote tampar lagi dengan perang-perang ini, kita mesti benar-benar serius gitu ya. Gimana? Ya, kalau pandangan saya sebenarnya itu udah unavoidable ya sebetulnya kan. Arahnya memang akan ke situ dan tidak ada solusi lain sebenarnya. Selain kan kalau dulu kan pas kita tuh transisi energi itu bukan cuma saat ini nih sebenarnya Bu Uni atau teman-teman semua ya. Kita dulu udah pernah ingetin Pak JK pindah ke LPG dari minyak tanah. Iya, dari minyak tanah. Itu kan juga sebenarnya berhasil kan, tapi kan tidak memindahkan ketergantungan kita. Jadi makanya ketergantungan itu kan yang sekarang kita kan cara kita mengelola ketergantungan itu adalah meningkatkan produksinya gitu kan di dalam negeri atau misalkan kita ya mendiversifikasi trade partners kita gitu kan. Dalam jangka pendek sebenarnya bisa untuk melakukan diversifikasi trade partners. Itu yang juga sebetulnya jadi salah satu fokus di tulisan saya juga ya di Jakarta Post itu mengenai strategic diversification gitu dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu pun sebenarnya nggak menghilangkan ketergantungannya sendiri gitu. Jadi mengelola ketergantungan dan menghilangkan ketergantungan itu dua hal yang berbeda gitu kan. Dalam jangka pendek itu harus dikelola, tapi harus dihilangkan ketergantungan itu. Dengan cara apa? Dengan cara renewable energy sebenarnya yang paling mungkin ya. Atau cari sumber lain yang kita punya dalam negeri gitu. Ya saya sih tidak mau bilang batu bara ya. Kita punya sebenarnya batu bara kan. Tapi kita kan punya mimpi lain, bukan hanya tentang memenuhi energi domestik, tapi juga mimpi tentang Indonesia yang lebih better planet, better future dan segala macam gitu kan. Jadi ada mimpi lain yang harus kita sama-sama wujudkan juga gitu. Kalau kata Hamlet, to be or not to be, harus sekarang ya. Jadi Prof, ini friendly reminder, jadi memang sudah ada beritanya. Pemerintah akan segera meluncurkan paket stimulus baru dan skema insentif kendaraan listrik dengan subsidi mobil listrik hingga 40% untuk kategori tertentu. Subsidi motor listrik sekitar 5 juta per unit serta fasilitas PPN ditanggung pemerintah PPN DTP yang akan diumumkan oleh Presiden. Jangan-jangan nanti diumumnya di pidato tanggal 14 ya. Silakan Prof. Kayaknya katanya
bocorannya kayaknya gitu. Kan bagus kalau kita nungguin pidato presiden. Betul. Jadi nanti nonton semua ya, IDN Times akan menyiarkan secara langsung. Sekalian 14 hari 14 Jumat. Agustus. Karena Ada 2 pidato Jumat, kan, pagi sama dan yang jam siang. 2 siang ya. Saya 3 pertanyaan tadi menurut saya itu pertanyaan yang bagus semua ya. Tepuk tangan dulu buat yang nanya. Ketiga-tiganya itu sambil saya mendengarkan pertanyaannya menunjukkan pemahaman bahwa tidak ada kebijakan yang cuman berdiri sendiri hanya untuk kebijakan itu. Kalau mau bilang ini soal subsidi energi, connect sama urusan bukan hanya subsidinya, tapi sama produksi listriknya, sampai mobil listriknya, sama ditambahin lagi oleh Pak Fabi tadi. Inovasi-inovasi kebijakan yang kita udah pikirkan. Moga-moga di sini udah banyak yang rumahnya pakai panel surya. Ya. Makin murah kok. Kalau belum, Kalau bisa belum pengen tahu bisa menghubungi saya. Jualan ya, kamu jualan ISR jualan. kan nggak bayar. Mantan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, mantan. Jadi masih punya akses ke yang ngejual-jual. Tinggal dihubungin butuh siapa. Nah, karena Pak Fabi ini adalah promotor dari panel surya, saya yakin Pak Fabi juga adalah pendukung dari gagasan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Cita-cita beliau 100 gigawatt. Dalam 3 tahun. Ya, jadi ayo kita sukseskan dan kemudian kita cari partisipasinya. Sekarang yang paling langsung dapat tugas adalah namanya PT PLN Persero. Karena visinya adalah ya kita punya tenaga surya sebegitu besar. Nah, apalagi nanti kalau ditambah dengan yang disampaikan oleh Pak Fabi tadi, kendaraan listrik, bahkan dengan situasi sekarang pun masih lebih baik kendaraan listrik dibandingkan ICE, ya kan, pakai bensin. Nah, saya rasa kita akan terus carikan itu, ya, ruang-ruang reform yang lain dan kita akan sampaikan. Satu lagi sebenarnya tadi saya tiba-tiba teringat LPG, kalau tadi karena tadi Pak Ardi tiba-tiba mengingatkan Pak JK. Pak JK itu 2005 ya. Dulu subsidi kita yang paling besar itu bukan LPG. Namanya minyak tanah. Siapa yang nggak tahu lagi minyak tanah? Ini pokoknya yang dibawa yang Atau lahirnya anak-anak Gen Alpha dan Gen Z. Nanti tulis ya. Kompornya. Nanti tulis di AI-nya masing-masing. Apa itu minyak tanah? Oke. Fiona tahu nggak? Minyak tanah. Itu dulu sumber subsidi yang luar biasa besar. Lalu kemudian di zaman kepemimpinan waktu itu Pak SBY dan Pak JK mengusulkan, ayo kita transformasi ke kurangin minyak tanahnya pindah ke LPG. Ya. Nah, sekarang kita ada di dalam satu step berikutnya lagi nih. CNG ya, mau ke itu ya? CNG. Dan untuk yang CNG ini sekarang sedang diuji cobakan. Kenapa kita memilih ke CNG untuk menggantikan LPG? Karena CNG Indonesia punya stoknya. Tapi masih ada di dalam perut bumi kita. Jadi harus diusahakan. Harus kita eksplor, kita ambil, kita masukkan ke dalam tabung-tabungnya, lalu kemudian kita jual dan kemudian dipakai oleh masyarakat. Kembali lagi ke pasal 33 UUD 45. Tapi bukan berarti terus dipergunakan seenaknya, tetap harus ada disiplinnya seperti yang tadi udah disampaikan oleh Pak Fabi. Ini transformasi yang menurut saya nanti
Kalau yang disampaikan dulu minyak tanah ke kerosin ke LPG itu tahun 2005, Anda bayangkan 20 tahun yang lalu. Jadi ini akan kehidupan Indonesia mungkin 10-20 tahun yang akan datang sedang kita coba tata ulang nih untuk yang betul-betul bisa menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi saya setuju sekali. Dan yang listrik tadi kita akan lanjutkan, dan memang sebenarnya ya ke pertanyaan kedua tadi, kenapa nggak dikomunikasikan Pak premium itu? Dikomunikasikan, nggak kerasa aja, nggak kerasa aja. Saking nggak kerasanya, sekarang Anda nggak pernah ingat. Mungkin ada soal waktu itu belum ada medsos Pak. Kan Ya, itu. kalau sekarang ini yang menambah amplifikasi dari noise, dari pendapat, diskursus itu adalah adanya media sosial ya. Jadi saya rasa, tapi yang paling penting adalah arah kebijakan yang coba kita taruh. Sebenarnya ya kita ingin memperbaiki terus kehidupan masyarakat. Nah kalau tadi soal pejabat tidak sopan santun, saya no comment tentang itu. Itu nanti lihat komen saya ya. Ya komen di Bu Uni thread. aja. Ya. Nah, lalu kemudian yang tadi terakhir, ini tambah yakin lagi saya dengan kehebatan kita memahami kehidupan bermasyarakat ini. Tidak pernah satu kebijakan itu hanya berdiri sendiri. Bahkan dengan cepat kita hubungkan antara ketahanan energi dengan SPPG. Bukan dalam pengertian sekedar disambung-sambungkan, tapi SPPG ya harusnya nggak pakai barang subsidi dong. Iya. Ya kan? Kan itu yang tadi disampaikan, saya terima kasih sekali kalau diingatkan terus. Saya terima kasih sekali kalau teman-teman ikut mengawasi SPPG di sekeliling rumahnya. Masih beli tabung melon nggak dia? Saya terima kasih sekali kalau Anda nggak pakai Pertalite. Karena itu harusnya untuk kelompok yang miskin. Kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau tadi dibilangin bahwa MBG banyak yang pakai ini Pak. Makanya Pak Sudaryono dengan lantang dia bilang nggak boleh lagi Pakai gas melon. pakai energi yang bersubsidi. Ya memang harusnya begitu. Nah itu baru dikomunikasikan. Dan saya rasa Pak Sudaryono Dan kita bantu mengawasi ya teman-teman. dibantu Jadi diawasi. yang ada di sekitarnya, saya rasa ini gunanya warga, apalagi anak muda itu kita membantu untuk mengawasi. Ya. Ya. Saya rasa itu. Saya senang sekali kalau terus digaungkan. Nah kalau diawasi ya tulisnya di medsos ya nggak apa-apa. Dengan niat yang baik. Ya. Karena kita memang ingin memastikan kalau diberikan subsidi, subsidi itu sampai kepada yang berhak. Kalau diberikan subsidi untuk listrik, ya harusnya kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Ya. Nah ini tentu dua sisi pengawasan, sisi pemerintahnya juga harus terus melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang selalu kita harapkan dari teman-teman para research institute, pemerhati dan yang lainnya, termasuk dari media dan seluruh masyarakat. Demikian Bu Uni, makasih. Satu, Prof, tepuk tangan buat ketiga penjara. Prof, mumpung ya, jadi soal fiskal ini ya. Jadi bagaimana misalnya semua kebutuhan-kebutuhan dari program-program prioritas pemerintah yang saat ini itu bisa dipastikan bahwa itu tidak membuat fiskal kita menjadi quote-unquote terancam, karena itu juga sempat muncul dalam assessment dari lembaga rating kan, selalu mereka mengkhawatirkan ya distrust terhadap disiplin pengelolaan fiskal. Teman-teman, Prof. Sua sebelum Wamenkyu ini juga kepala badan fiskal, kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, jadi ahli fiskal banget gitu ya. Jadi kita pengen dapat ilmunya juga nih gimana menjaga disiplin fiskal kita di tengah bahwa kita ada kebutuhan budget yang besar terhadap program-program pemerintah. Kita harus memastikan ada ketahanan energi, ketahanan pangan, ya kan. Sementara kita juga
kita juga harus terekspos dengan situasi geopolitik yang tadi disebut Adi dan kondisi dunia yang makin tidak menentu. Wisdomnya ini apa buat kita Prof? Baik, makasih Bu Ni. Saya berusaha meringkaskan. Pertama, APBN itu adalah uang rakyat. Nggak ada APBN itu nyetak duit sendiri, nggak ada. APBN itu baru punya pendapatan kalau ada yang bayar pajak, ada yang bayar bea masuk, bea keluar, bayar cukai, bayar pendapatan negara bukan pajak. Baru APBN itu punya uang. Uangnya itu kita kumpulkan dari rakyat, makanya kita selalu sebut sebagai uang rakyat. APBN kita itu uang rakyat. Kita pakai untuk apa? Untuk belanja negara. Belanja negara yang garisnya adalah dari pemerintah. Tentu ketika pemerintah membuat garis mengenai belanja negara itu dikonsultasikan juga dengan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR-nya. Oke? Karena itu APBN itu selalu merupakan produk bersama tiap tahun. Produk bersama yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme kita pegang seperti itu. Nah, belanja negara, kalau teman-teman ingat semuanya, sejak Bapak Presiden masuk sebagai Presiden Republik Indonesia Oktober 2024, beliau itu amat sangat yakin bahwa belanja negara itu banyak yang masih bisa diefisienkan. Kalau ingat, Januari 2025 Presiden mengeluarkan instruksi Presiden yang mengatakan potong belanja 306 triliun. Kami lakukan. Saya di Kementerian Keuangan dengan seluruh Kementerian Keuangan melakukan potongan-potongan anggaran itu. Apakah semuanya menerima dengan senyum lebar? Pasti tidak. Ya enggak. Namanya anggarannya dipotong pasti ada yang protes. Tapi karena saya tahu bahwa ini adalah instruksi Presiden, protesnya tentu kita dengarkan, kita tanya, yang mana yang memang betul-betul adalah pelayanan dasar kepada masyarakat, betul-betul operasional dasar dari kementerian dan lembaga yang terkait. Kalau operasional dasar dan pelayanan dasar, ya nggak boleh kurang. Ada mekanisme sanggah ya? Ada mekanisme sanggah. Dan ada mekanisme yang kemudian ditambahkan kembali. Sehingga di akhir tahun 2025 potongannya itu akhirnya neto-netonya Bu Ni menjadi sekitar 170 triliun. Tapi berarti itu ada penghematan. Masuk 2026 kita lakukan lagi pemotongan-pemotongan itu, tapi lebih smooth. Semuanya apakah masih ada yang protes? Ya masih ada, tapi jauh lebih smooth. Sekarang kita lakukan lagi. Dengan kita lakukan pemotongan-pemotongan inilah makanya kita cukup pede. APBN 2026, harga minyaknya naik, subsidi harus kita tambah, pemotongan kita lakukan, efisiensi kita lakukan, penerimaan pajak tetap kita genjot, maka APBN-nya akan aman. Nah ini seni mengelola APBN yang APBN itu akhirnya karena sangat tergantung kepada gerak ekonomi masyarakat. Kalau gerak ekonomi masyarakat itu bergulir terus, pajaknya masuk. Kalau gerak ekonomi masyarakat nggak tumbuh, ya nggak ada yang bayar pajak. Maka kita harus gulirkan terus, tapi tetap mengumpulkan pajak, kemudian digunakan lagi untuk masyarakat. Sehingga belanja negara itu menjadi betul-betul untuk mengakomodasi tadi pilihan-pilihan belanja yang efisien. Nah ini yang kita lakukan secara terus-menerus dan moga-moga kita dapat dukungan terus dari masyarakat, kita komunikasikan supaya APBN terus menjadi shock absorber itu tadi. Tanpa APBN menjadi shock absorber, maka apapun yang terjadi di dunia internasional akan di-pass through menjadi beban masyarakat. Itu kita nggak mau. Tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Nggak apa-apa, ditanggung bersama-sama dengan uang yang dikumpulkan dari rakyat juga.
Demikian Bu Uni, makasih. Demikian kuliah mengenai manajemen pengelolaan APBN dan ketahanan energi untuk 1 semester hanya dalam waktu 90 menit. Tepuk tangan lagi kepada Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya tahu ini semuanya orang sibuk semua nih. Jadi Prof, terima kasih. Fabi, terima kasih. Ardi, terima kasih. Dan mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk ini adalah bagian dari public communication sebetulnya ya Prof ya. Jadi tadi nampaknya teman-teman udah, dia mau pada sholat langsung. Terima kasih dan sampai ketemu di Ngobrol Seru by IDN Times berikutnya. Salam.